Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita bisa bertatap muka ya, Bu, meskipun lewat Zoom. Nah, insya Allah nggak mengurangi esensi dari pertemuan kita, ya. Amin. Mungkin saya perlu perkenalan diri dulu ya, karena memang kita baru, Bunda pernah ikut kelas sebelumnya atau baru pertama kali ini? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Baik, ya. Kita kenalan dulu ya. Terapi eh, lulus praktek di rumah ya. Mm-mm. Praktek mandiri dan sambil memberikan edukasi ya, orang tua kepada anak-anak terutama dengan kondisi khusus ya selama di rumah. Wah, suaranya putus-putus ya. Oh, suara Apa? putus-putus ya. Oke, saya ulang ya. Nah, untuk kali ini, untuk apa namanya saat ini ya, untuk saat ini saya sedang membuka praktek ya, kegiatan saya gitu ya, membuka praktek di rumah ya, praktek mandiri dan Mm-mm. membimbing para orang tua via online ya, melalui online, terutama untuk orang tua yang mempunyai anak-anak dengan kondisi khusus, gitu ya. Oke. Mulai kapan? Ya, mulai tahun akhir dengan orang tua. Ya, oke, mungkin perkenalan singkat aja Bun dari saya. Nanti kita belajarnya untuk belajar intens ya selama 1 minggu. Untuk Mm-mm. pertemuan ya Zoom-nya 2 kali ya, di awal sama di akhir. Terus Oke. setiap harinya nanti kita menggunakan video video apa replay ya, dan berbagai macam tugas atau aktivitasnya. Oke. Ya, nanti selama 1 minggu itu Bunda belajar bagaimana cara memberikan latihan selama di rumah ya, dengan memanfaatkan barang-barang atau alat-alat yang ada di rumah. Terus Mm-mm. saya berikan home program ya, seperti jadwal harian, latihan hari Senin, Selasa sampai hari Sabtu gitu ya. Mm-mm. Terus Bunda bisa menyetorkan kepada saya via apa namanya, via Telegram. Bunda ada Telegram nggak? Ada. Ada ya. Nanti bisa lewat Telegram ya. Karena kalau lewat WA itu terkadang terhapus dan nggak bisa apa namanya, nggak bisa pulih gitu ya. Oh Kalau iya. Telegram bisa dipulihkan kembali. Misalkan ada yang perlu di apa namanya, dievaluasi begitu ya. Nah, nanti selama menjalankan home program yang saya berikan atau jadwal latihan itu selama 1 bulan. Nanti kita Mm-mm. evaluasi setelah 1 bulan apakah ada progres atau enggak. Kalau misalkan ada kesulitan selama latihan, tetap bisa berkonsultasi ya via WA, Mm-mm. boleh via Telegram juga nggak apa-apa. Insya Allah saya jawab ya. Bunda sudah pernah membeli buku sensor integrasi ya? Iya, sudah pernah. Sudah ada latihan sampai di mana latihannya di rumah? Contohnya sih kayak mengayun pakai gimbal, terus pakai skateboard memindahkan bola, terus berdiri di papan titian. Kadang aku coba kayak misalkan lagi keluar kayak tadi lagi ke pantai Ancol, aku coba suruh di trotoar untuk kayak di pinggir-pinggirnya dia berjalan. Iya. Terus kayak merangkak seperti gerobak, tapi ya itu kadang tidak terlalu rutin gitu. Iya, oke, oke. Nah, nanti dari hasil asesmen yang kemarin sudah isi gitu ya. Mm-mm. Nah, nanti saya sampaikan terkait dengan hasilnya. Mungkin karena Bunda sudah eh, kalau saya lihat kan sudah terapi dari usia 2 tahun setengah ya. Mm-mm.
tapi sampai sekarang dan mungkin sudah banyak input informasi-informasi yang Bunda terima ya. Ini kenapa aku kenapa gitu ya. Nah, Mm-mm. mungkin nanti bisa sedikit juga saya sampaikan dari hasil asesmen yang kemarin, asesmen awal, ditambah nanti Mm-mm. saya sampaikan terkait dengan home programnya sekalian, gitu ya, untuk dilatihkan selama 1 minggu ke depan, baru nanti kan Mm-mm. koreksi gitu ya Bun, ada evaluasi, kalau Bunda latihan pun ini kurang benar cara melatihnya, oh ini sudah benar gitu ya, saya evaluasi dari Mm-mm. video-video yang saya kirimkan. Nah, baru kalau sudah saya berikan evaluasi selama 1 minggu, Bunda tinggal melatihkan selama 1 bulan, begitu ya, paham ya? Oh, iya, insya Allah paham. Oke, nanti kalau ada apa yang tidak dipahami atau ada kesulitan, kendala selama latihan di rumah, bisa komunikasi lagi ya. Iya, baik. Oke, selanjutnya untuk data anak ya, eh, namanya Hawa. Hawa ya, Bun, panggilannya Hawa ya. Iya, betul. Oke, alamatnya di Bogor, lahirnya tanggal 1 November 2018. Artinya saat ini usianya sudah hampir 7 Tahun. tahun ya, Iya, betul. ya. Oke, 7 tahun. Anak kandung, anak keberapa, Bun? Anak pertama. Anak pertama ya. Dulu lahirnya sesar ya, langsung nangis warnanya merah, cukup bulan ya, tidak ada Hmm. masalah setelah lahir. Nah, untuk memberi apa namanya kalau saya lihat dari asesmen kan biasanya untuk sebelum lahir atau riwayat kesehatan anak baik sebelum ketika lahir ataupun pasca kelahiran itu menjadi blueprint gitu ya, menjadi Hmm. ada apa gitu ya sehingga kok menyebabkan anak mengalami gangguan tumbuh kembang, jadi bisa diruntut Mm-mm. dari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau saya lihat di proses mulai dari kelahirannya sesar ini memang ada potensi ya Bun, potensi Mm-mm. apa namanya ada gangguan sensori, apalagi kalau tidak ada stimulasi yang tepat begitu ya. Mm-mm. Nah, itu juga kalau saya lihat atau saya baca selanjutnya pemberian HP ya di usia dini gitu ya, Iya, sehingga betul. menjadi apa memperparah ya untuk gejala-gejala gangguan tumbuh kembang yang ada. Ya, mulai usia berapa, Bun, pemberian gadgetnya itu? Pemberiannya sih memang aku akuin sih dari usia-usia bayi ya, karena dulu mikirnya kan dulu kan aku tinggal sendiri karena suami itu belayar kan, jadi mikirnya pas aku lagi mengerjain rumah tuh eh ini anak apa sih menarik apa sih kayak perhatian ke TV tuh kok mungkin gambarnya lucu gitu. Dia suka gitu. Jadi aku taruh di kayak di ayunan gitu. Cuman kelama-kelamaan aku nggak tahu ya penyebabnya salah satu maksudnya penyebab terbesar itu apa enggak, tapi aku ngerasa kayaknya Hawa tuh dulu bubbling itu ada gitu. Terus untuk kayak proses dia perkembangan itu kayaknya cukup usia juga. Tapi aku lupa ya kalau merakak tuh dia lama apa tidaknya aku lupa banget. Tapi dia memang di saat usia-usia berjalan itu kan dia itu 10 bulan. Jadi usia-usia 8 bulan 9 bulan tuh dia memang kalau di luar kita bawa keluar tuh memang untuk adaptasi sama orang luar itu memang seperti nggak mudah buat dia gitu, kayak sering menangis, terus kalau ketemu orang baru histeris sekali, terus kayak di mobil itu nggak bisa, kayaknya tuh bawaannya nggak bisa diem gitu. Jadi kita selalu mengasih handphone gitu. Hmm, Pada hmm, hmm, usia 1 tahun, memang aku mulai agak curiga gitu, karena dia ini anak kok aktif banget tapi kayak nggak terarah gitu. Tapi dulu suami tuh masih yang tiap anak beda-beda gitu, aku masih yang ini. Tapi ketika 2 tahun setengah, eee, melihat
2 tahun setengah dan dia punya adik usia 1 tahun. Ketika kita bawa ke SeaWorld, ternyata, itu papahnya yang lagi megang karena aku lagi megang yang masih 1 tahun belum lancar berjalan, jadinya di SeaWorld itu Hawa tuh tidak tertarik sama ikan-ikannya, malah tertarik sama yang masuk terowongan, malah jalannya gitu, kayak mesin yang untuk berjalannya itu. Dia kayaknya tuh pengen balik lagi, terus banyak flapping, dari situ papanya mulai, kayak tersentil gitu, akhirnya mulai mencari tahu, terus, kita bawa ke tumbuh kembang. Pertama awalnya cuman dibilangnya sih, social communication disorder aja. Eee, tadinya mengeluarkan segejala autis memang nggak ada, dia cuman kayak memang belum ada omongan gitu. Tapi kalau kayak dia suka benda-benda muter atau apa itu memang nggak ada gitu. Pokoknya mengarah ke autis awalnya nggak ada. Ketika udah mulai 3 tahun setengah baru itu muncul. Dia suka jadi kalau kita naik sepeda, dia nggak mau balik ke jalan itu, harus jalan yang berbeda, nggak mau putar balik, dia maunya terus dia mulai menyusun-nyusun barang, terus tidak tertarik dengan mainan, terus tidak, mulai tadinya jalan agak menjinjit, terus, apa yang baru pada saat itu terapi dari 2 tahun setengah dari yang didiagnosa SCD itu baru kita stop bener-bener handphone, TV selama 2 bulan, baru dia mengeluarkan sambil kita, terapiin, ajak keluar, itu ayam," baru dia mulai mau mengeluarkan kata gitu, "Ayam," Hmm. tapi baru satu kata. Makin ke sini mungkin dulu aku mikirnya, ya udah terapi gitu kan. Jadi ya udah kita mengandalkannya terapi dan dulu aku berekspektasinya tinggi, oh autis terapi akan sembuh, akan hilang kayak gitu. Tapi ternyata 3 tahun setengah mungkin karena akunya memang tidak pernah terapi di rumah, jadinya, dia makin keluar sampai, masuk PG di usia 4 tahun, baru terlihat dia mulai menyakiti diri sendiri. Seperti memukul kepala, mulai seperti mulai kayak suara-suara tuh lebih agak sensitif, terus mulai, mmm, mau kalau nggak salah sempat menggigit tangannya saking kesalnya gitu. Dan kalau tempat baru tuh dia seperti kayak nggak pernah nyaman, kayak gitu. Tapi pas pada saat kita sudah mulai di situ akhirnya sama terapisnya itu disarankan untuk, eee, apa namanya, untuk ke psikiater karena pada saat itu aku memang Hawa 2 tahun setengah itu terapi itu memang agak putus nyambung gitu karena Hawa itu punya adik, akulah hamil anak ketiga dan keempat, jadinya untuk mengantarnya itu masih terbatas banget karena kondisi gitu kan. Jadinya Iya. waktu pada saat kita sudah merasa Hawa itu tidak terkontrol sama sekali, di usia mau 5 tahun, akhirnya kita bawa ke psikiater, ke dokter Melly Budiman. Hmm. Di situ baru Hawa dicek alerginya, dicek terus kita juga dikasih tahu cara menginikan anak autis, memang Hawa autis itu emang sudah ada gitu. Terus kita mulai menjalani, ya dietnya pun kita tadinya, karena memang Hawa lumayan sebenarnya alergi sedikit, tapi bahan pokoknya jadi aku agak sempet kayak, "Ini bikin apa ya buat" karena dia juga agak picky awalnya gitu. Hmm. Terus Hmm. sekarang, makin ke sini, akhirnya kita dari Cilengsi itu kita pindah ke Bogor tahun kemarin memutuskan untuk mencari sekolah reguler tapi inklusi untuk Hawa gitu. Hmm. Dan kemarin dan Juni kemarin, dia masuk sekolah karena kita pikir karena sudah setahun. Jadi Hawa tuh waktu sebelumnya sekolah tapi hanya menerima aja, merasa dia menerima anak ABK tapi tidak mau untuk kayak memakai shadow dan lain-lain kayak gitu kan. Dan ternyata itu tidak membawa progres untuk Hawa sama sekali karena
Hawa pernah di tahap yang memang dia tiba-tiba buka baju semuanya kayak gitu, menarik baju sampai kerahnya tuh selalu robek kayak gitu. Akhirnya kita karena Hawa sudah bisa baca, akhirnya dokter menyarankan untuk cari sekolah reguler yang inklusi kalau bisa. Jangan sekolah yang memang seperti SLB, karena kasihan Hawa tuh progresnya masih ada. Akhirnya kita pindah ke Bogor, kita cari TK, dan aku pikir ya udah TK kita balik lagi ke TKA aja untuk Hawa supaya um, motoriknya itu lebih matang kayak gitu. Berarti kan nanti kalau itu usia untuk masuk SD itu sekitar 8 tahun setengah. Tapi kemarin ini baru 2 hari yang lalu Hawa itu karena terlihatnya hmm, apa namanya memang akademisnya memang sebenarnya tidak ada masalah, hanya dari perilakunya karena membaca bisa, menulis bisa, tapi hanya karena menulisnya masih besar-besar dan memang pegang pensilnya tidak 100% kuat. Jadinya tapi dari pihak inklusi di sekolahnya Hawa itu seperti kayak yakin Hawa tuh di SD akan bisa lebih berkembang dibanding dia masih stay di TK gitu. Jadi kemarin disuruh untuk daftar untuk ke SD aja dulu, tapi nanti akan diobservasi ini Mas Hawa itu sebenarnya sudah layak apa belum untuk SD gitu. Kalaupun sudah layak nanti hasilnya dengan kekhawatiran aku yang sebagai ibu gitu kata guru kata kepala sekolah masih ada spare waktu sampai Juli untuk bisa diperbaiki perilakunya, untuk diperbaiki untuk terapinya agar lebih diiniin gitu. Kalau menurut dari cerita aku, menurut Bunda gimana ya? Iya, iya. Nah, jadi kalau yang saya tangkap ya, Bu, memang untuk Hawa ya, ini masih perlu perbaikan terutama yang awareness-nya ya. Kalau dalam apa namanya piramida belajar itu memang sensori dasarnya masih banyak yang bolongnya gitu ya. Mhm, Perilaku yang muncul itu memang disebabkan karena sistem sensorinya masih kacau, masih pondasinya belum kuat gitu ya. Dia dia mhm, eh, untuk kognitif ya, kemampuan IQ-nya bagus gitu ya. Tetapi untuk kemampuan dari segi sensori motoriknya memang mungkin perlu banyak stimulasi ya. Kalau saya mhm, melihat misalnya saya mendengar dari ceritanya Bunda kan dia menulisnya masih bisa, tapi masih besar-besar hurufnya. Nah, biasanya untuk mhm, anak-anak mhm, tulisannya besar-besar, ini kemampuan untuk mengontrol ya, terutama mengontrol eh, apa namanya gerakan, mengontrol tenaganya masih belum begitu baik ya. Nanti kita mulai mhm, perbaikan dari sensorinya ya, proprioseptifnya terutama ya, yang biasanya menyebabkan anak itu tulisannya besar-besar dan atau mhm, tulisannya terlalu tebal atau terlalu tipis. Biasanya kan juga ada kelemahan otot. Kalau kelemahan otot kan biasanya dia ada agak tipis banget sampai enggak kelihatan gitu ya. mhm, Goresannya tipis gitu ya. Atau tebel banget sehingga sampai bolong kertasnya. Kadang juga nah, kedua kondisi ini sama-sama membutuhkan terapi terkait dengan proprioseptifnya. Jadi mhm, untuk mengontrol mengontrol ototnya, mengontrol gerakannya itu perlu dimatangkan. Berapa ya tenaga yang harus aku keluarkan untuk menggoreskan pena ini di atas kertas atau mungkin mendorong ataupun apa namanya bermain itu terkadang juga nggak bisa pas atau gerakannya masih belum smooth gitu ya. mhm, Seperti kadang nah itu perlu perbaikan dari dasarnya. Ibarat kita membangun rumah itu pondasinya dikuatin dulu sebelum kita kasih bangunan atasnya begitu ya, Bun. Begitu. Oke. baik, Jadi nanti ini sudah saya bikinkan program ya untuk Hawa ya. Karena ini juga masih ada apa namanya self abuse-nya ya. Jadi kayak menyakiti diri itu eh, biasanya terjadi kalau dia tidak puas dengan dirinya atau tidak ekspektasinya dengan kenyataan itu
eh, nggak pas gitu ya, sehingga dia Mm-mm. mulai pukul dirinya atau mencubit gigit dan lain sebagainya. Ya. Terus apa? Masih suka aktivitas yang belum belum jelas gitu ya, Bu. Untuk masih lari-lari ataupun jalan-jalan yang nggak bertujuan begitu ya. Iya. Kalau ini biasanya anak itu membutuhkan rangsangan, ya, membutuhkan stimulus, ya, maka Mm. atau penyaluran energi yang membuat dia nyaman, gitu ya, seperti itu. Mm-mm. Dia sudah paham instruksi sederhana, ya, bagus ini ya. Terus untuk mulai muncul perilaku ya, menendang, mendorong, ya, mulai muncul baru-baru ini Iya. atau Eh, Baru-baru ini baru-baru dan ini Hawa ya. tuh sering kayak misalnya dia minta sesuatu gitu, terus tidak ya kakak gitu, ntar tiba-tiba dia mulai menyebutkan hal-hal yang sebenarnya nggak dia cuman kayak asal bicara aja, misalnya kayak Rara sakit, eh, ke Bandung, semua itu disebut gitu, padahal eh, dia tuh bukan pengen itu gitu, dan itu sering sekali setiap ada penolakan atau tidak, misalnya dia lagi bad mood, dia akan menyebutkan semua yang mungkin ada di pikiran dia kayaknya gitu. Hmm, nggih, nggih. Nggih, berarti apa ya, kayak kalau ibarat kita itu kayak perempuan tuh pengennya pengennya mengungkapkan apa yang Eh Kayak dia tuh jadi masalah. kayak pengennya tuh ditawarin gitu. Hmm, Kayak kita oh yang ya. mengasih pilihan gitu. Nggih. Ya, pengen dimengerti, pengen ada tindakan khusus ya untuk mengganti itu gitu ya. Iya, Nggih. kayak gitu. Iya, oke. Nggih. Mudah-mudahan nanti dengan kita perbaiki sistem sensori dasarnya gitu ya, Bu. Mudah-mudahan perilaku-perilaku itu mulai berkurang pelan-pelan gitu ya. Ini memang Amin. tujuannya mengintegrasikan ya. Iya. Karena dari kemungkinan karena sesar ya, Bun. Memang ini sesar sendiri ini memang berpotensi gitu ya. Memang tidak Hmm. semuanya anak-anak yang dilahirkan sesar terus ada gangguan sensori gitu, enggak. Tetapi memang harus banyak stimulasi yang dia dapatkan. Kadang kalau lahir sesar itu biasanya ada dokter yang mengecek ya terkait dengan refleks primitifnya. Mm-mm. Kalau refleksnya nggak muncul, nah ini indikasi ada masalah di kemudian hari untuk perkembangan. Hmm. Nah, kemungkinan untuk Hawa ini refleks-refleksnya ada yang hilang karena yang harusnya ada itu nggak ada, tapi belum ada stimulasi yang menangani gitu ya, sehingga Mm-mm. menghambat tumbuh kembangnya. Oke. Oke, untuk kondisi anak sekarang, untuk fokus matanya juga masih minim ya. Iya. Dia udah bosan, terus cara Iya. memegang pensilnya belum kuat gitu kan, artinya kemampuan fine motor skillnya juga belum bagus gitu ya, dan Mm-mm. untuk kekuatan ototnya nanti perlu kita cek ulang ya apakah ada kelemahan otot atau enggak gitu ya. Kalau dia mengerjakan aktivitas dominan tangan apa, Bu? Tangan kanan sih. Tangan kanan ya. Oke, berarti kalau menulis makan pakai tangan kanan juga ya. Iya, pakai tangan kanan. Ya, terus masih buru-buru ya, Iya, masih betul. buru. Terus di sekolah belum mau bermain dengan teman ya, masih sendiri gitu ya. Ya, tapi dia sudah mulai paham nama-nama temannya. Misalnya ini siapa, dia tahu itu namanya siapa, dan dia sudah mulai seperti kayak dia mau punya mainan temannya gitu, meminta. Hmm, Tapi memang tidak hmm, ngomong eh, kayak merengek gitu. Dia pengen itu hmm, yang ada sama temannya gitu. Tapi merebut nggak? Sedikit merebut, tapi udah langsung diinikan sama dia, sebenarnya nggak langsung merebut sih, kayak dia tuh minta kayak menunjuk gitu, tapi minta tolong orang, sedonya yang untuk ngambilin. Tapi
kadang tuh dikasih tahu itu punya ini gitu. Kadang misalkan kayak kereta gitu, dikasih misalnya sama temannya satu, tapi Hawa tuh nggak mau karena kan dia agak rigid ya. Jadi dia maunya tuh sempurna gitu, nggak mau satu kereta, dia maunya lengkap kayak gitu. Masih ada perfeksionisnya Iya, gitu ya. dia maunya seperti itu gitu. Terus dia tuh akan kadang marah itu kalau di sekolah itu kalau perubahan rotasi. Misalnya kayak Hmm. biasanya pagi-pagi ngaji, tiba-tiba kayak kemarin sempet tantrum, tiba pagi harusnya ngaji, tiba-tiba diubah sama gurunya menjadi mewarnai, dia marah kayak begitu. Untuk kemampuan adaptasi terkait dengan regulasi sehari-hari masih belum begitu bisa menyesuaikan. Mhm, mhm. Oke, nggih. Oke, terus untuk sudah bisa terus baca. Nah, ini udah bagus ya. Maksudnya asetnya dia punya gitu ya, punya terkait dengan kemampuan kognitifnya bagus ya. Tapi untuk Mhm. tulisnya ataupun apa namanya ukurannya masih perlu kita perbaiki ya. Terus Iya. selanjutnya sudah hafal surat-surat pendek juga ya. Bagus ya. Iya. Mm-mm. Hawa lumayan kalau akademis memang alhamdulillah sih, tapi dia kalau ditanya pun, kayak pipis pun dia udah bisa, tapi kayak di mall gitu kita ajak, dia udah tahu kayak, "Pipis?" gitu. "Oh, Kakak mau pipis?" "Iya, oke," gitu, pipis kayak gitu. Tapi kalau yang dia paham dia akan jawab kayak tadi, "Kakak tadi pergi ke mana?" "Ke pantai," "Pantai," gitu. "Sama siapa?" "Sama papa." Tapi entar kalau dia ada pertanyaan yang membuat dia bingung misalnya, naik "Terus sama siapa lagi?" Dia akan mengulangi kata kita, "Sama siapa lagi?" gitu. Kalau Alianya Iya, masih banyak iya. oke. Iya, iya, oke. Nah, jadi kalau saya melihat dari apa namanya hasil asesmen gitu ya. Nah, untuk Hawa ini memang masih ada ya pun gangguan pada pemrosesan sistem sensori ya. Kalau biasa orang menyebutnya itu SPD ya, sensory processing Mhm, disorder gitu ya. Meskipun nanti ada gejala-gejala autisme ya karena memang semua anak, hampir semua ya, tidak semuanya sih ya, hampir semua anak berkebutuhan khusus itu mhm, ada masalah ya 80% dari mereka itu ada masalah pada sistem sensorinya. Maka perlu mhm, kita perbaiki akar masalahnya dulu gitu ya, kita tuntaskan supaya terapinya lebih efektif begitu ya. mhm, Nah, untuk langkah awal nanti kita matangkan sistem sensori atau sensori motornya. Terus nanti untuk rencana terapi, nanti Bunda yang mengerjakan di rumah atas instruksi terapis ya, terapis okupasional, maksudnya dari saya sendiri bimbingannya. Terus mhm, nanti luangkan waktu ya Bun, sekitar ya minimal 30 menit per hari lah ya. Eh, mhm, secara konsisten ya, yang menjadi inti dari latihan di rumah itu continue dan konsisten ya. Continue itu artinya sedikit tapi berkesinambungan ya. Apa namanya meskipun meskipun cuma sebentar ya, mhm, tetapi terus latihannya terus setiap hari. Tidak harus bisa saat itu juga anak ya, nggak harus bisa sesuai dengan target kita saat hari ini gitu ya. Kalau kita misalkan melatih mhm, sepak tangkap bola, tidak harus saat ini bisa anak, tapi besok kita ulang lagi, besok kita ulang lagi. Dan ada ukurannya tentunya ya. Yang menjadi kendala bagi orang tua itu terkadang menuntut untuk mandiri saat itu juga gitu ya. Misalkan mhm, mhm, setelah penelitian anak masih suka jatuh-jatuh tidak dibantu tapi hanya sekedar diberi instruksi aja. Pengennya biar dia kerjakan sendiri. Nah, itu malah kurang tepat ya. Yang tepat dibantu sampai selesai aktivitasnya begitu. Contohnya ya. Terus sampai sampai habis atau tuntas menjadi targetnya. Jadi setiap aktivitas itu nanti disertai target ya, Bu. Target misalkan memindah bola 5 atau memukul sebanyak 10 kali dan lain sebagainya. Nanti insya mhm, Allah akan saya jelaskan juga ya terkait dengan latihan-latihannya. Selanjutnya untuk latihan akan difokuskan pada pematangan sistem sensori motor ya dengan memberikan aktivitas heavy work ya mhm, sifatnya heavy work ya jadi agak sedikit memberatkan gitu ya memberatkan itu artinya
banyak tenaga yang harus dikeluarkan, gitu ya. Fisik, banyak fisiknya. Ya. Jadi untuk nutrisinya mungkin bisa disupport ya. Yang penting tercukupi aja, ya. Nah, untuk Ya. tujuan terakhir jangka pendek itu meningkatkan awareness ya. Jadi biar ketika ada ada stimulus yang masuk itu dia cepat tanggap ya, cepat meresponnya dengan respon yang tepat tentunya ya. Terus dia untuk tujuan jangka panjangnya anak bisa lebih cepat tanggap ya dan mengurangi perilaku pukul kepala atau self abuse-nya Hmm. dan meningkatkan kualitas tulisannya terutama untuk ya ini poin berakademiknya. Hmm. Terus komunikasinya menjadi lebih baik. Itu tujuan kita ya untuk selama pemberian treatment ini gitu ya. Nah, nanti Hmm. memang tidak tidak terus 1 bulan jadi bagus itu juga enggak ya, Bu. Nanti Iya. terus namanya anak itu memang berproses gitu ya. Hmm. Tidak bisa instan ya untuk kondisi anak-anak dengan gangguan sensori ataupun anak-anak dengan kondisi khusus ini membutuhkan recovery yang relatif lama ya. Ya. Sehingga nanti Bunda targetnya sampai dia bisa mengerjakan secara mandiri gitu ya aktivitas-aktivitas yang sudah saya berikan nantinya ya. Eh, tapi tidak hanya apa ya, tidak hanya mengejar itu aja. Seiring dengan dia menuju kemandirian saat mengerjakan aktivitas itu tersebut gitu ya, nanti Bunda Hmm. bisa melihat apa namanya melihat oh ternyata dia sudah bisa begini begitu gitu ya. Jadi efek latihan yang kita berikan itu di keseharian dia gitu ya. Oh dia lebih mudah Hmm. menangkap apa instruksi kita, dia lebih Hmm. aware, dia lebih paham maksudnya oh ini aku harus apa ya problem solving ya. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang sederhana tentunya ya bagi dia itu Hmm. terlihat. Ya. Nah, itu efek-efek dari apa yang kita latihkan. Meskipun nanti apa ya seperti hal-hal yang sederhana latihan kita, tetapi itu kalau kita kerjakan dengan benar, dengan konsisten, insya Allah akan memberikan efek yang luar biasa ya untuk perbaikan sensorinya. Nah, Amin. untuk caranya nanti dibuatkan jadwal ya, memang jadwalnya bisa di apa namanya dibentuk ditulis kalau berkesempatan untuk seperti kasih gambarnya ya itu bagus ya Hmm. dan latihan minimal 30 menit. Di luar itu di luar latihan Bunda mendisiplinkan eh, aktivitas-aktivitas yang biasa rutin dia kerjakan. Contohnya kita mengajarkan untuk ayo sepatunya dilepas terus taruh di tempat sepatu, menempatkan tasnya di tempatnya, terus setelah bangun tidur menata bantal ataupun selimutnya, meskipun dia masih belum bisa melipat gitu ya, tetapi cukup yang sederhana coba ditata bantalnya, ditumpuk. Nah, itu eh, membutuhkan bimbingan kedisiplinan dari kita sebagai orang tua ya supaya membentuk apa habit yang baik seperti itu ya Bon. Ya, Nah baik. untuk programnya untuk Mbak Hawa itu nah di sini nah ini nanti insya Allah akan saya share juga ya Bun terkait dengan home programnya nanti Bunda bisa juga menulis poin-poin pentingnya ya. Nah, di sini ada banyak sekali aktivitas ya yang bisa dikerjakan gitu ya. Mulai dari stimulasi vestibular, proprioceptif. Oh ya, maaf. Bunda sudah membaca buku yang Bunda punya Hmm. melatih sensor integrasi sudah punya ya, Bun? Sudah. Sudah dibaca? Masalahnya Sudah. itu maksudnya untuk sistem sensori sendiri atau terkait dengan peta perkembangan anak sudah paham ya? Maksudnya peta perkembangan gimana tuh, Bun? Nah, ini sebentar, coba saya share ya sebentar ya Bu. Ini
Saya share lagi. Nah, oke, Bunda bisa melihat layar saya Oh, ini ya. iya. Ini piramida belajar. Jadi, ya, piramida belajar anak atau mungkin gampangnya peta belajar. Gitu ya. Peta biar anak itu bisa belajar dengan baik itu harus seperti apa. Ya. Mm. Nah, di paling bawah ini adalah otak, central nervous system. Kalau kita bergerak, kita menanggapi stimulus yang masuk, mulai dari visual kita, misalkan kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, kita merasakan, nah itu masuknya ke otak, dicerna oleh otak kita, sehingga kita bisa menanggapi atau merespon dengan cara yang benar atau tepat kalau sensorinya bagus atau perjalanan sistem sensorinya itu lancar gitu ya. Otak bisa bekerja dengan baik, kinerjanya maksimal ya. Apa yang kita lakukan itu di bawah kendali otak sadar gitu ya. Nah, tetapi untuk Mm. anak-anak dengan kondisi khusus biasanya mereka tidak bisa merespon dengan benar. Contohnya begini, ketika anak mau nyebrang ya, mau menyeberang jalan, dia nggak nggak aware ya, nggak mau tengok kanan tengok kiri, pokoknya menyeberang menyeberang begitu saja tanpa menghiraukan sekelilingnya ya. Dia kurang aware dengan lingkungannya sehingga itu membahayakan dia. Meskipun mungkin dia tahu ada motor, tetapi dia nggak begitu eh, mencerna atau menanggapi ya apa yang dia lihat itu tidak bisa diproses di otaknya sehingga dia bisa menentukan suatu keputusan begitu ya. Oh, aku harus berhenti dulu kalau ada motor ya. Kalau sudah motornya lewat, saya baru jalan. Nah, itu kan suatu keputusan sederhana gitu ya, Bun. Tetapi untuk anak-anak dengan gangguan sensori seperti itu sulit ya. Terkadang sulit untuk dia cerna, dia apa namanya? Dia tanggapi gitu ya. Contoh lagi, misalkan si anak itu mendengar suara blender atau suara hujan gitu ya, yang Mm. bergumul gitu. Si anak ini menanggapinya itu terlalu over ya, overreaktif ya, sampai dia masuk ke kolong kasur, ke kolong apa meja, Mm. kalau dia mendengar bunyi petir gitu ya contohnya ya, ketakutannya itu sangat sangat Mm. berlebihan ya. Nah itu eh, karena dia kurang bisa ya merespon dengan normal, itu dia belum bisa. Nah biasanya untuk anak-anak yang dengan kondisi khusus ini masih ada refleks-refleks primitif ya yang harusnya hilang tetapi masih tertahan sehingga gerakan atau perilaku yang dimunculkan itu tanpa dia sadari gitu. Mm. Tidak dikendalikan oleh otak sepenuhnya karena otak nggak bisa memproses dengan baik informasi yang masuk begitu ya. Nah, otak ini bisa berkembang dengan baik dari karena mendapatkan input ya, input atau istilahnya makanan bergizi ya berupa stimulasi atau berupa stimulus dari sistem sensori ini yang kita miliki yaitu sistem indera kita. Ada vestibul, ada ini olfaktori indera penciuman, visual penglihatan, auditori pendengaran, gustatori pengecapan ya, taktil itu sentuhan ya. Nah, itu yang kita kenal kan panca indera, lima lima apa namanya anggota tubuh kita gitu ya Bun yang bisa memberikan informasi ke kita kita harus apa. Jadi kita bisa belajar, kita bisa beraktivitas itu kan karena kita mendapatkan input sensori yang masuk dari panca indera kita gitu ya. Nah, adapun tambahannya ya, tambahan dari sistem sensori yang paling mendasar gitu ya, adalah ini vestibular dan proprioseptif ya. Mm. Ini nggak tampak, Bu. Kalau indera panca indera kan tampak ya. Oh, Iya. mata, telinga, hidung itu tampak. Tetapi kalau vestibular dan proprioseptif ya, ya
vestibular dan proprioseptif ini sense dia nggak tampak, tetapi sangat mendasar, gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya terkait dengan fungsi vestibular, fungsi proprioseptif, ya, ini bisa dibaca nanti di bukunya ya, karena sudah saya jelaskan semuanya di situ, nanti tinggal dibaca, ya. Nah, maka yang saat ini fokus kita memperbaiki kondisinya Mbak Hawa, ya, itu fokus kita yaitu perbaikan sistem sensori dasar di sini, Bu. Taktil, vestibular, dan proprioseptif. Nah, ini adalah fokus kita, perbaikan sistem sensori. Kalau ini baik, nanti insya Allah untuk atasnya ya, mulai dari apa namanya visualnya, auditori, dan naik lagi kemampuan dia untuk merencanakan sebuah gerakan, dia lebih aware dengan lingkungannya, dia lebih stabil saat beraktivitas, dia bisa menyaring input sensori yang masuk, refleksnya sudah mulai matang, dia bisa mengenal, juga bisa menstabilkan posisi ketika berada di tempat yang mungkin miring atau dia bisa menyesuaikan tubuhnya ya saat beraktivitas ya. Dia juga bisa mengelola ya luas pandangnya semakin baik ya. Kadang kan ada anak-anak yang dia itu suka nabrak barang, suka nabrak benda ya karena kemampuan untuk melihat di sekelilingnya dia ada keterbatasan gitu ya. Contohnya kalau anak diminta untuk menebalkan huruf ya. Kalau kemampuan okuler motor kontrolnya sulit, ya dia nggak bisa, Bu, untuk menyesuaikan atau tracking ya, istilahnya ya, menirukan eh, apa namanya bentuk gerakannya juga masih kurang gitu ya. Terus dia juga bisa untuk mengkoordinasikan antara mata dengan tangannya secara baik ya. Terus dia juga bisa fokus, dia bisa paham ya apa yang dia lihat, dia bisa mencernanya, dia bisa menanggapinya dengan benar, dia juga bisa menyaring input sensori yang masuk ya dari telinganya. Oh ini suara es krim, oh ini suara ambulan, aku harus apa ya? Nah, dia bisa memilah-milah atau mungkin kalau di kelasnya ya, di kelasnya dia tetap bisa fokus meskipun orang-orang di sekitarnya atau teman-temannya bikin riuh, bikin gaduh ya. Tetapi dia bisa mempertahankan tugasnya sampai selesai, tidak terdistraksi dengan gerakan-gerakan atau gangguan-gangguan di sekitarnya, tetap bisa fokus menyelesaikan gitu ya. Meskipun dia dengar, dia bisa memilih apa yang harus aku abaikan, apa yang harus aku fokuskan kan begitu ya. Terus perilakunya juga mulai adaptif ya. Dia bisa menyesuaikan apa namanya di mana dia berada. Terus dia juga mulai bisa diajarkan kemandirian dan terakhir di puncaknya dia bisa belajar dengan baik ya. Bisa fokus di kelas, bisa menerima ilmu yang diberikan dari gurunya, dia bisa menyesuaikan dan dia juga mampu apa ya istilahnya mencerna ya, mencerna pelajaran aku harus bagaimana. Nah, itu dia mulai bisa bisa menyesuaikan di saat bersekolah gitu ya. Tahu rutinitas hariannya dan ketika ada perubahan dia bisa menyesuaikan atau berpikir lebih fleksibel, dia mudah paham begitu ya. Nah, itu kalau ada salah satu yang bolong-bolong ya, entah terutama yang di tingkat dasarnya sini bolong-bolong, ya dia untuk bisa mendapatkan pelajaran atau bisa belajar dengan baik ya nggak bisa, Bun. Harus diperbaiki dulu dari dasarnya, dari bawah ini diperbaiki dulu semuanya, perbaiki mana yang kurang. Jadi ada screening dari bawah ya, penyisiran mana yang harus dimatangkan, mana yang harus diperbaiki begitu. Paham ya, Bun? Ya, insya Allah paham. Oke, nah sekarang karena kita fokusnya di sensori dasar ya, karena ini merupakan fondasinya, nanti yang akan kita berikan ya untuk stimulasi
terkait dengan 3 sensori dasar ini, yaitu taktil, vestibular, dan proprioseptif. Ya, gitu. Oke, kita kembali ke apa namanya, ke ya, ke home programnya lagi ya. Nah, di sini ada banyak ya, Bu. Berbagai macam aktivitas untuk stimulasi sistem sensori, mematangkan sistem sensori yang bisa kita kerjakan di rumah, gitu ya. Nah, nanti bisa dicekkan ya. Tetapi untuk per itemnya ya atau per harinya gitu ya, per harinya sudah saya bikinkan ya. Nah, kalaupun sudah bisa, ini saya baca secara singkat aja ya, biar Bunda sedikit ada gambaran, nanti bisa diulang kembali kalau apa namanya ada waktu longgar gitu ya. Yang pertama untuk aktivitas stimulasi sensori vestibular ya, kita bisa mengajarkan anak untuk bermain skuter atau skateboard sambil memindah bola. Kita bisa juga ajak anak untuk jogging sambil menaiki gundukan tanah. Kita bisa berjalan di papan titian atau pematang sawah, ya. Kita bisa bermain badminton statis ya sama anak-anak ya, sama sama anak ya. Nah, ini badminton statis ini tidak hanya statis aja, nanti meningkat menjadi dinamis. Untuk eh, seperti apanya nanti saya berikan video contohnya ya. Bu, ini saya cuma menjelaskan atau membaca secara singkat aja ya. Terus merangkak dalam terowongan sambil memindah bola, naik papan keseimbangan sambil memindah bola. Nah, bolanya itu berapa? Nah, harus ada eh, targetnya, harus ada eh, ukurannya ya. Misalkan saat ini bisa kira-kira memindah 5 bola, dia bisa. Oke, 5 bola. Jadi kita menyiapkannya itu pas 5 bola, nggak boleh lebih dari itu ya. Jangan kita minta anak memindah 5 bola, tapi yang kita siapkan satu keranjang bola, ya. Akhirnya cuma memindah 5 bola, habis itu selesai atau sudah aktivitasnya. Nah, itu artinya kita tidak menanamkan kepada anak untuk tanggung jawab, ya. Dan ini kurang memberikan efek terapi, ya. Yang terjadi nanti anak eh, maunya sendiri ya, karena apa, dia beranggapan ah nggak tuntas nggak apa-apa, ah nggak selesai nggak apa-apa, dan ini kan dia bawa di kehidupan dia sehari-hari gitu ya. Setiap melakukan aktivitas dia nggak tuntas begitu ya, karena nggak terbiasa tuntas. Jadi kita include ya pembentukan perilakunya ya Bun. Kalau kalau belum selesai gimana Bun? Dia kabur gimana? Nah kan biasa juga ya anak-anak sulit gitu ya dilatih. Ya kita tangkap lagi. Ayo kita selesaikan dulu. Dibantu boleh nggak? Boleh. Tapi dibantunya full Bun. Semuanya dibantu. Nggak apa-apa. Ya. Dibantu itu maksudnya saat dia mengambil bola di tangan kita di atas tangan anak, seolah-olah anak yang mengambil, tapi itu dibantu kita, nggak apa-apa ya, karena kita baru proses memberikan pelajaran pada anak, proses memberikan orientasi kepada anak ya, orientasi gerak gitu ya, sehingga nggak ada masalah, yang penting tuntas gitu ya. Setelah selesai, kita kasih reward. Rewardnya bisa berupa tepuk tangan, ujian, apresiasi yang lain gitu ya. Meskipun itu kita yang melakukan semuanya, maksudnya full, tapi kan atas atas apa ya, sambil sambil anak juga mengerjakan gitu ya. Kalaupun mengambil mengambil bola anak belum bisa, kita ambilkan, tapi tangan kita di atas tangannya anak. Bisa kebayang ya Bun apa yang saya sampaikan ya? Nah, bisa Iya, kebayang. bisa. Oke, itu Bun. Nah, jadi harus tuntas ya, itu aturan pakem. Kalau tidak tuntas, ini menyebabkan anak semakin impulsif. Dia pinter, tetapi nggak mau nurut. Nah, gitu kan repot jadinya ya. Gitu.
Nah, terus selanjutnya dan continue gitu ya. Continue itu tiap hari. Saat ini misalkan belum bisa atau masih bantuannya full maksimal ya, yang nggak ada Pak, nggak apa-apa. Setelah selesai ya sudah cukup ya. Kita kita hanya sekedar menjalankan rutinitas untuk latihan gitu ya. Adapun perubahan sampai anak, memang target kita mandiri ya, anak bisa mengerjakan sendiri gitu ya. Tapi itu berproses ya. Kita harus memahami itu. Jangan sampai saat ini anak dilatih belum bisa, terus kita kejar, kita forsir sampai anak bisa. Nah, itu dalam waktu singkat ya anak bisa stres gitu ya. Nanti berikutnya kita latih lagi nggak apa-apa dengan aktivitas yang sama ya. Karena terapi ini memang diulang-ulang ya Bun. Mereka sedang berusaha juga ya menghubungkan sel-sel saraf ya yang ada di otaknya Hmm. untuk sambung. Sehingga itu butuh proses bagi anak-anak ya, terutama dengan kondisi khusus. Kalau selama proses itu terus kita mutung karena anak nggak bisa atau anak belum bisa dan nggak kita latih lagi, ya dia nggak akan pernah tersambung sel-sel sarafnya. Gitu ya. Jadi saat ini misalkan dia belum bisa, ya nggak apa-apa. Besok kita latih lagi, kita ulang lagi latihannya. Berikutnya juga begitu. Kalau di klinik kan juga begitu juga ya. Aktivitas yang dilatihkan itu hampir-hampir sama dengan yang sebelumnya, begitu ya. Karena eh, dengan begitu, dengan terus diulang-ulang, gitu, sambil anak berusaha ya untuk bisa mandiri, mengerjakan mandiri, itu butuh proses bagi anak-anak dengan kondisi khusus. Anggapan kita itu hal yang sederhana, tapi bagi dia cara berpikir yang mungkin terlalu rumit gitu ya. Nah, itu butuh waktu. Nah, kita berikan kesempatan, tidak terlalu terburu melihat hasilnya, tetapi Hmm. konsistensi tetap terus kita jaga begitu. Paham ya, Bun? Mudah-mudahan bisa Ya. dipahami. Selanjutnya bermain halang rintang. Nah, nanti modelnya kayak apa? Insya Allah saya jelaskan juga ya. Terus melompat dengan hopscotch. Ada di rumah ada hopscotch nggak, Bun? Atau hula hoop untuk lompat di lantai sebagai batasan ada Eh, nggak? iya, ada kayak ring gitu. Lingkaran Iya. ya gitu. Ya, nah itu nanti bisa dipakai. Terus flying fox kalau pas keluar gitu outbound kah atau di lingkungan outdoor kah, nah itu bisa sesekali dicobakan gitu ya. Nah itu terkait dengan stimulasi vestibular. Hmm. Selanjutnya stimulasi proprioseptif ya. Nah nanti aktivitasnya seperti melompat ya. Melompat nanti tidak cuma maju aja, mundur, samping kanan, samping kiri, lompat zigzag. Ya, itu semua nanti bisa dicek kan kepada anak atau bisa kita latihkan pada anak. Selanjutnya aktivitas berguling ya, berguling terkadang juga masih kesulitan juga ya. Sambil memindah bola tentunya ya nggak cuma berguling aja. Terus mengenakan rompi beban atau tas gendong, kalau nggak ada rompi beban bisa tas gendong yang isinya eh, sedikit dikasih pemberat mungkin sekitar 2 atau 3 kilo ya. Pakai apapun boleh, pakai eh, air ya, air kayak ditaruh di air mineral itu juga bisa gitu ya. Yang penting ada bobotnya. Terus bermain plastisin atau meremas puisi, perang Hmm. bantal, menarik atau menata barang yang berat ya, menarik menarik mendorong benda berat ya. Benda berat ini sangat fleksibel ya Bun, bisa Hmm. apapun yang ada di rumah ya, mungkin kardus isinya apa itu didorong juga bisa, atau meja juga bisa, atau apapun lah yang ada di rumah ya. Stretching atau yoga juga bisa, olahraga, terus menaiki gunungan merah tadi sudah ya, bergelantungan, memindah air menggunakan kedua tangan, artinya dia harus membawa air gitu ya. Menggunakan kedua tangannya, apa harus air pun tidak harus air gitu ya, pakai yang lain Hmm. juga bu. Terus sit up ya, terus jalan kepiting, jalan jongkok, jalan dengan lutut, wheelbarrow itu jalan gerobak kayak semacam anak jalan pakai tangannya, kita membawa memegangi kakinya atau betisnya begitu. Hmm. Terus menaiki gunung tanah dari sudah ya. Terus untuk stimulasi taktil, berjalan
tanpa alas di berbagai tekstur, mulai dari rumput, aspal, tanah, pasir, lumpur, gitu ya. Minimal 15 menit setiap harinya dan nanti meningkat. Ya, misalkan 1 minggu pertama 15 menit, nanti minggu berikutnya bisa ditambah sedikit. Ya itu cuma minimal, batasan minimal aja ya, Bun. Iya. Selanjutnya berjalan di sawah, kalau di kampung gitu ya. Kalau di kampung bisa masuk sawah ya sekalian karena ini bagus ya untuk stimulasi vestibular proprioseptifnya. Taktilnya juga dapat. Mandi hujan kalau badannya fit nggak sedang sakit boleh dikasih kesempatan untuk main hujan ya. Karena ini menjadi stimulasi yang alami yang gratis juga ya. Terus membedakan hangat dingin itu terus tajam tumpul dan berbagai tekstur ya kasar halus gitu ya. Selanjutnya untuk melatih koordinasi anggota gerak seperti lempar tangkap bola, latihan basket, dribble bola, memasukkan bola ke dalam keranjang, aktivitas berenang, menendang bola, mengenai target, entah itu boleh di lapangan ataupun di tempat yang lebih luas, menata gelas dengan menggunakan kedua tangannya, terus bermain sepeda. Nah, ini apa namanya seluruh aktivitas yang bisa kita latihkan selama di rumah ya, terkait dengan perbaikan sensori dasar. Nah, sekarang oh ya, satu lagi pre-academic skill ya. Ini persiapan untuk apa namanya? Akademiknya ya. Nanti bisa mengerjakan worksheet ya. Sebetulnya worksheet ini bagi anak-anak yang kesulitan menulis atau menggerakkan pensilnya atau baru belajar menulis. Tapi kalau untuk Hawa sudah bisa menulis meskipun masih besar-besar sudah lebih lebih maju dibandingkan yang dari nol gitu ya. Terus menggunting, menempel, mencocok. Nah, itu aktivitas yang bisa nanti kita latihkan ya untuk terkait dengan akademiknya ya. Oke, Ya. kita masuk ke jadwal harian ya, Bu, jadwal harian untuk Hawa. Nanti setiap harinya sekitar 7 sampai 8 aktivitas yang bisa Bunda latihkan. Terus untuk bagaimana melatihnya nanti saya berikan video contohnya. Bunda tinggal menyimak dan mengcopy gerakan atau mengcopy apa yang dikerjakan dalam video itu dan kalau bisa di video lalu nanti dikirim ke saya supaya saya bisa melihat memantau apakah yang sudah dilakukan ini benar atau belum, kurangnya di mana kalau memang ada kesalahan gitu ya, pengecekan ya evaluasi lah ya terkait dengan latihan yang Bunda latihkan di rumah gitu ya. Nah untuk hari Senin nih, hari Eh, Senin gimana? itu nanti Ada yang di apa direkamnya itu misalkan hari Senin misalnya ini ada 8 aktivitas itu berarti setiap hari kita mengirimkan video kah atau gimana maksudnya, Bun? Oh ya, ya. Nah, jadi selama 1 minggu ini ya, Bun, eh, silahkan Bunda melatihkan ya, melatih Mm-mm, aktivitas yang ada di hari Senin contohnya. Pun mm-mm, tapi kadang nih kadang ada ibu-ibu yang terkendala juga ya. Hari ini saya nggak bisa Bun karena banyak kegiatan macam-macam sehingga belum latihan gitu ya. Nah, mm-mm. sebetulnya ya kurang tepat sih, tapi karena kondisi gitu ya. Saya juga nggak bisa memaksakan juga ya. Nah, nanti Bunda bisa melatihnya di hari lain terus disetorkan gitu ya. Jadi saya itu fungsinya biar memantau aja ya yang Bunda latihkan Oke. itu sudah benar atau belum gitu ya. Perkara waktunya kapan itu saya sangat fleksibel, bisa menyesuaikan gitu ya. Karena saya tinggal mengoreksi aja gitu ya. Tinggal Oke. mengevaluasi aja, Bunda yang melatihkan begitu. Nah, terus selama Bunda belajar ini kan saya evaluasi-evaluasi gitu ya. Kalau sudah Mm-mm. selesai evaluasi, Bunda sudah mulai paham, nanti di 1 bulan berikutnya ketika mulai intensif menjalankan home program, nggak usah di video nggak apa-apa. Karena sebelumnya kan sudah disetorkan dan saya sudah tahu gitu ya.
Nah, nanti tinggal menjalankan aja setiap harinya. Oh, ini udah pernah dievaluasi, udah benar gini, caranya memang begini. Gitu ya. Jadi saya melihat cara yang Bunda latihan tuh pas atau belum gitu aja. Gitu ya, Bun. Oh ya, baik. Oke. Oh ya, di hari Senin ya, nanti ajak anak untuk jalan pagi tanpa alas ya. Bisa di pinggir taman, bisa di aspal rumput, minimal 15 menit setiap kali jalan gitu ya. Itu di tahap awal ya. Nanti bisa ditingkatkan secara bertahap ya, Bun. 5 menit tambah 5 menit gitu ya. Jadi 20 menit. Nah, itu fungsinya untuk stimulasi taktilnya ya. Karena taktilnya ini fungsinya nanti dampaknya ya, dampaknya dia eh, bisa sampai mau berinteraksi dengan teman. Mungkin ada sensitivitas ya di kulitnya ataupun Mm. di hal-hal tertentu gitu ya. Nah, itu nanti bisa berkurang sehingga ketika anak itu sudah normal sensori taktilnya, dia bisa mau bergaul dengan teman dia lebih pede gitu ya. Nah, itu dampak dari pematangan sensori taktilnya. Selanjutnya latihan melompat di atas trampolin. Ada trampolin kan, Bun? Kemarin saya sempat membaca. Eh, trampolin nggak ada, jimbol kayaknya ya. Trampolinnya masih berfungsi dan anak sudah bisa atau perlu. Trampolin dulu sih Oke, punya trampolin, cuman pas pindah rumah akhirnya dibongkar terus dikasihin. oke. Sinyalnya putus-putus ya. Mm. Oke. Nanti kalau apa Bun, untuk misalkan trampolinnya bermasalah, contohnya terkendala suatu hal, nanti Mm. bisa juga dijimbol atau kita cek dulu aja, bisa melompat belum Bun di lantai? Melompat iya, karena dia termasuk yang memang sering melompat di apa, di tempat tidur ya. Terus kalau lagi dibawa kayak kemarin memang kalau sering dibawa ke playground pun, dia memang lebih tertuju tuh pasti ke trampolin. Suaraku kedengeran nggak? Iya, suaranya putus-putus tadi, sempat putus. Putus-putus ya? Nggih. Eee, jadi Hawa sering melompat di atas tempat tidur. Dan kalaupun aku suka ngajakin ke playground, memang dia lebih tertujunya sih ke trampolin gitu. Mhm. Nggih, oke. Dia senang Nggih, nanti melompat. coba ya eh coba nanti kita cek ya Bun untuk melompat langsung di hopscotch-nya ya. Nanti Bunda Ah, susun tiga, ini sebagai gambaran awal ya. Tiga hopscotch mhm, aja, tiga lingkaran aja, terus memindah mhm. bolanya 5 ya, memindah bolanya 5. Eh, jadi sediakan keranjang ya, keranjang dari ujung ke ujung, di tengahnya ada hopscotch 3 gitu ya. Sebentar ini saya kasih gambaran biar nanti bisa lihat. Nah, ini contohnya kita kasih hopscotch ya, Bun. Nah, ini hopscotch terus ini kita sediakan keranjang isinya bola 5 ya. Bola 5 di sini. Terus ini juga ada keranjang kosong ya, ada keranjang kosong. Nah, nanti anak diminta untuk ambil bola satu. Kalau langsung dua boleh nggak boleh, harusnya satu aja ya. Satu nanti terus satu lompat, lompat lagi pakai dua kaki ya, lompat masukkan, balik lagi, lompat lompat lompat. Jadi memindahnya itu satu per satu ya. Oke. Nah, kalau belum selesai kabur ditangkap lagi gitu ya. Nah, nanti saya mau melihat kemampuan melompatnya atau koordinasi kakinya udah bagus belum ya. Kalau masih kesulitan ya berarti nanti bisa dilatihkan lebih intens gitu. Iya, Bun. Iya, oke. Selanjutnya berjalan pada papan titian sambil memindah bola. Ini juga sama, targetnya 5 aja ya bolanya. Nanti kita cek apakah anak sering jatuh-jatuh dari papan titian. Ini melatih vestibularnya juga ya, Mhm. untuk melatih kemampuan untuk menyeimbangkan dirinya, fokusnya, dan seterusnya.
Terus bermain flying fox kalau ada, kalau nggak ada bisa bermain ayunan. Kalau di rumah nggak ada bisa main di playground atau di taman yang ada ayunannya gitu ya. Nanti kita lihat Ih, kemampuan bermain ayunannya seperti apa. Apakah anak bisa mandiri atau masih perlu dibantu. Ya, ini fungsinya untuk stimulasi vestibularnya, mematangkan ya vestibularnya. Selanjutnya yang kelima, aktivitas stretching. Nah, nanti saya berikan videonya. Contoh stretchingnya seperti apa? Seperti cium lutut, ya kakinya lurus, dicium lututnya, begitu ya. Terus mhm. membungkukkan rambut. Nah, dia bisa apa belum gitu ya. Ini untuk stimulasi proprioseptifnya, biar anak semakin aware ya, biar anak semakin sadar dengan dan menghubungkan dirinya dengan lingkungan sekitar gitu ya. Terus bermain di atas jimbol ya, nanti ada sekitar 3 gerakan ya, nanti bisa dilatihkan pelan-pelan, dipelajari pelan-pelan. Nanti saya berikan videonya juga. Terus meniup lilin ya, dengan targetnya sekali tiup langsung padam apinya ya. Kalau masih eh, keluar banyak air liurnya, berarti masih ada kelemahan otot kemungkinan ya di bagian mulutnya. Terus Hmm, masak lutut. Nah, nanti saya berikan apa namanya contoh videonya juga. Itu di hari Senin ya. Sekarang kita hari Selasa. Melompat sambil memindah bola. Ini hampir sama ya. Jadi yang kemarin lompat, hari Senin lompat, hari Selasa kita ulang lagi ya. Terus meremas plastisin atau squishy boleh ya. Atau adonan tepung juga boleh ya. Jadi yang penting tangannya ini meremas gitu ya, Bun. oke. Selanjutnya bermain badminton statis. Nah, ini seperti apa caranya? Nanti saya share videonya juga ya, badminton statis. Terus bermain Hmm, skuter atau otopad boleh ya. Ini jaraknya bisa sekitar 3 meter ya. Kalau 2 meter kayaknya terlalu kecil gitu ya. 3 meter bolak-balik ya sambil memindah bola. Targetnya 5 aja ya. oh gitu. Terus berdiri di atas papan keseimbangan sambil memindah bola juga. Papan keseimbangan itu beda dengan papan titian ya Bun. Papan keseimbangan tuh yang seperti ini bentuknya. Nah, begini. Nanti ini bisa goyang-goyang gitu ya Bun. Goyang. Nah ini keranjangnya. eh, Nanti kita cek dulu. Kalau anak masih kesulitan mempertahankan Hmm, diri, biasanya kalau sudah terapi lama ini sudah biasa ya Bun untuk berdiri di atas papan keseimbangan ini sudah biasa ya apalagi di klinik di rumah sakit tuh papan keseimbangan ini biasanya alat yang tidak boleh hilang yang wajib gitu ya biasanya gitu sehingga anak bisa menyesuaikan tapi kalau Bunda eh, pengen latihan lagi di rumah juga bisa seperti dimaksimalkan ya. Nah aku ini sih adanya yang kayak aku papan yang kayak keseimbangan gini apa beda ya? Soalnya ada yang kayak balance ball itu sama nggak? Beda ya? yang seperti apa yang seperti ini bulat Balance bentuknya. ball, iya bulat, terus dia ada kayak duri-durinya gitu, terus jadi dia Yang ini kayak yang begini balance ball coba bentar. Kayak gimana ya? Balance ball. buat Bentar. Em, kayak kemarin aku belinya ball. atau Jadi yang dia model bentuknya berduri-duri tapi dia nggak menonjol ke atas sih. Jadi kayak agak apa sih aku pompanya nggak terlalu menggelembung ke atas gitu. Jadi dia memang jadi kayak dia kan kayak karet. Jadi dia juga kalau berdiri di situ tuh juga kayak harus menjaga keseimbangannya juga gitu. itu kabun apa namanya eh, yang diinjak itu ya kecil Iya, diinjak itu ya? iya Oh iya. kayak Iya, gitu. oh iya, iya, saya paham. Oh iya, yang kecil diinjak. Oke, nggak apa-apa, itu juga bisa ya, itu juga bisa. Eh, Anaknya bisa menyesuaikan nggak, Bun?
Dia sih udah mulai bisa misalkan, tapi kadang-kadang suka ambil bolanya jongkok dulu Kak, jongkok terus Kakak berdiri, pindahin ke tangan kiri, baru Kakak pindahin lagi, baru taruh di keranjang gitu. Tapi dia kadang-kadang ambil jongkok, nanti dia setelahnya berdiri dilepas bolanya kayak gitu. Jadi nggak jongkok dulu gitu. Aku bilang, kakak jongkok lagi gitu. Tapi dia sudah mulai mau gitu. Namanya yoga balance pad. Yoga balance pad. Oh ya, yang itu ya, yang kecil diinjek sedikit ada apa ya, eh, anginnya nggak banyak tapi yang kecil itu ya, Bu, yang diinjek gitu ya. Iya, kayak eh, diinjak gitu. Aku coba ini deh dibuka video sebentar. Kelihatan nggak? Kayaknya kok aku nggak ada Jelas. gambar ya. Nggih. Yang seperti apa, Bun? Seperti Maaf. apa? Oh iya, nggih, paham, paham, saya paham ya. Sudah, nggih. Iya, Iya, izin aku matiin lagi ya. iya, nggak apa-apa. Aku mana? Nggih, boleh, boleh, Oke, boleh. kayak gitu Itu, Bu. sih, Bun. Ya, nggih, paham. Itu nggak apa-apa, itu nanti bisa kok ya, bisa dipakai ya untuk latihan juga. Jadi dimaksimalkan latihannya ya. Pakai itu sambil memindah bola dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah gitu ya. Nah, itu bisa dimaksimalkan ya. Oke, bisa. Terus selanjutnya berdiri di atas papan, tadi sudah ya. Terus latihan meniup potongan kertas atau tisu. Jadi Bunda nanti minta Hawa untuk menyobek kertas kecil-kecil gitu ya. Mm-mm. Disobek kecil-kecil, terus disuruh meniup sampai bersih. Misalkan ditaruh di meja, nah sampai bersih coba ditiup sampai jatuh-jatuh nggak apa-apa. Nanti diambil lagi gitu ya, pakai dimasukin ke dalam wadah. Jadi sekalian juga melatih untuk fine motor skillnya juga. Terus massage mulut dan oral motor. Nah ini nanti oral motornya saya berikan ya, contohnya juga ya, video contohnya massage mulut sama oral motornya nanti saya berikan contohnya. Oke, Oke. selanjutnya hari Rabu. Hari Rabu lempar tangkap bola. Ya. Nanti jumlahnya nggak usah banyak-banyak, 5 kali aja, 10 kali aja ya. Kalau anak belum bisa, boleh dibantu ya, dibantu kayak 2 orang biasanya ya, Bu. 2 orang, yang satunya melempar, satunya menangkapkan begitu ya. Dan cara Mm-mm. melemparkan anak usahakan dari atas kepala ya. Jadi kedua tangannya naik ke atas kepala sambil membawa bola dilemparkan gitu. Itu fungsinya supaya menguatkan kontrol posturalnya juga gitu ya. Terus menstabilkan sendi-sendi bagian bahunya gitu ya, memutar bahu gitu ya, memutar sendi bahu Oke. yang dari sini. Nah, itu diberi instruksi kalau dia lupa, ayo lempar dari atas gitu ya contohnya. Oke, oke. Oke. Selanjutnya menaiki gundukan tanah ya. Kalau nggak ada bisa pakai tangga ya. Nanti sambil juga memindah bola, targetnya 5, terus perang bantal ya. Selisih sama adiknya berapa tahun, Bun? Eh, Kalau sama yang kedua beda 1 tahun, beda 1 tahun. Kalau nomor 2 ke nomor 3 3 tahun, nomor 3 ke 4 1 tahun. Oh iya, nanti misalkan diajak main perang bantal, kira-kira bisa ya. Oh, insya Allah kayaknya mau. Tapi ini untuk menaiki gundukan tanah itu di mana ya? Bisa pakai tangga. Nah, Oh, gitu. Tangga rumah. bisa, tangga rumah bisa. Jadi yang penting anak itu menanjak gitu ya, menanjak naik, Oh, nanti turun lagi, nanjak naik, turun naik. Itu untuk menguatkan kontrol posturalnya, bagian punggungnya ya, otot-otot bagian punggungnya, dan itu nanti untuk koordinasi apa namanya antara mata dengan kakinya itu akan eh, terlihat gitu ya. Apakah sudah bagus? Tapi kalau biasanya di rumah ada tangga, biasanya juga sudah terbiasa gitu ya.
Tapi nanti sambil diberikan aturan ya. Aturan harus Oh, gitu. ada setiap kali latihan supaya membentuk perilakunya, gitu ya. Dan Oh, anak selama latihan itu harus semaksimalnya, ditaati semaksimalnya ya, dipenuhi semaksimalnya. Adapun kalau di luar latihan bebas. Jadi misalkan Bunda tinggal masak, anak main bola, mau lempar tangga bola, terserah dia mau berapa kali boleh, mau misalkan di atas papan titian atau papan keseimbangan mau seberapa dia mindah bola nggak ada masalah. Tapi kalau latihan harus disiplin, ya harus tuntas gitu ya, biar terbentuk perilakunya ya, membentuk perilaku. baik. Oke, selanjutnya memasukkan ring ke dalam tempatnya dengan kedua tangan. Ini apa namanya? Ini Bun, apa ring yang pakai kerucut itu loh Bun. Kan ada di rumah ada Oh, nggak Bun? iya. Ya. Ada. Nah, ini kerucutnya, terus ada ringnya yang dimasukkan ke dalam sininya gitu ya. Nah, itu apa namanya nanti bisa untuk latihan. Jadi memindah dari kiri ke kanan itu menggunakan kedua tangannya atau menggerakkan secara bersama-sama ya sampai eh, pinggangnya berputar gitu ya. Eh, memindahkannya eh, apa namanya punggungnya muter ya, yang dari sebelah kiri diputar ke sebelah kanan, kiri ambil lagi sebelah kanan. Nah itu sebanyak sekitar 5 sampai 7 ya, 7 ring yang dipindah secara Oh. bersama-sama ya. Oh, jadi ringnya tuh ada di kanan kiri dia, jadi dia ngambil dari dia ke kanan, apa, badannya ke kanan, ngambil ring dengan dua tangan, terus dia pindahkan ke kiri gitu ya? Jadi dia agak muter Iya, gitu? iya, posisinya Oh, dia duduk bersila ya, Bu. Posisinya duduk oh, bersila. iya. Jadi menghadap ke depan, dia duduk bersila, dia harus Mhm. memutar pinggangnya, memutar apa punggungnya ya dari kanan ke kiri, kanan ke kiri gitu ya, memutar punggungnya. Nah, nanti kalau dia sudah bisa ditingkatkan lagi atau diberikan challenge baru, mungkin aktivitasnya masih sama, tetapi posisinya yang dirubah ya. Posisinya berlutut ya. Jadi dia tidak hanya duduk bersila, tetapi dia berlutut ya. Jadi ya kayak kita berlutut itu loh Bun, berlutut ya. Jadi untuk ini lututnya ya, ini kakinya, ini eh, apa namanya anaknya begitu ya. Jadi pakai lutut. Kedua tangannya memindah dari kanan ke kiri gitu berlututnya ya. Oke. Nanti kalau sudah pinter memindahnya bisa berganti posisi lagi gitu ya. Bisa di atas kursi atau di atas balance board atau di atas ketinggian lah ya seperti itu. Tapi jangan terlalu tinggi, yang terukur aja gitu ya. Nah itu untuk karena setiap perpindahan posisi tubuh itu memberikan eh, apa efek yang berbeda juga ya terkait Hmm. dengan apa namanya skill yang dia dapatkan. Gitu. Nah selanjutnya berenang. Kalau berenang sudah rutin belum? Atau sudah sebelumnya sudah ada? Eh, Berenang itu dia di hari Minggu. Cuman sejauh ini sih berenang eh, dia masih pakai dia udah mulai mau misalkan kaki dia kayak tengkurap gitu, tapi dia udah mulai bisa pegangan papan, cuman kakinya masih dibantu dipegangin sama di kayak di apa sih namanya di di kayak dimainin gitu kakinya gitu di kan Iya, atas bawah gitu. iya, iya. Gak apa-apa, Bun. Itu karena berproses ya. Yang penting anak itu punya pengalaman ya, punya Hmm, hmm, hmm. pengalaman. Wah aku belajar berenang, pernah hiking atau berkemah contohnya. Jadi Hmm, dia semakin banyak pengalaman itu akan menjadikan dia semakin matang ya terkait dengan motoriknya, sensorinya dan bahkan kognitifnya juga. Begitu.
Jadi berikan pengalaman baru pada anak supaya anak itu lebih mudah adaptif, ya, adaptable. Oh. Jadi dia itu mudah menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru, begitu. Nah, selanjutnya untuk berguling. Nah, kalau berguling ini nanti usahakan tangannya ke atas ya supaya nggak menghalangi saat berguling. Tentu sambil memindah bola ya Bun. Kalau sudah bisa sambil memindah bola, tapi kalau belum bisa cukup berguling dulu nggak apa-apa gitu ya. Dihitung ya bolak-balik 5 kali gitu. Nah, itu sudah bagus kalau dilakukan rutin gitu ya. Selanjutnya meniup peluit. Ya, terus latihan oral motor. Nanti saya berikan videonya. Untuk hari Kamis bermain halang rintang ya sambil memindah bola. Halang rintang ini apa namanya? Kalau dalam hal ini atau dalam tugas ini ya nanti melompat dulu. Misalkan sudah bisa melompat ya. Nanti kita cek dulu kemampuan anak sampai di mana. Nanti baru saya berikan apa pilihan tugas atau eh, alternatif tugas begitu ya. Nah, nanti dua aktivitas digabung jadi satu. Ya, contohnya gini, minta anak untuk melompat 3 kali, ngambil bola, terus dia melompat 3 kali, gitu ya. Setelah melompat, dia masuk ke terowongan merangkak. Nah, baru dimasukkan bolanya di ujung, gitu ya. Nanti balik lagi merangkak, melewati terowongan, terus dia melompat 3 kali, ambil bolanya, balik lagi sampai bolanya habis begitu. Jadi ada beberapa aktivitas yang digabung jadi satu. Gitu. Jadi ini melatih apa? Melatih perencanaan gerak ya. Jadi kemampuan anak untuk eh, apa motoriknya jelas terlatih gitu ya. Pematangan sensori, vestibular maupun proprioseptifnya akan bagus. Jadi perubahan posisi yang awalnya dia lompat berdiri gitu terus merangkak. Nah, itu kan juga suatu skill gitu ya. Itu suatu keterampilan gitu ya. Bagi anak yang dia ada kendala di vestibularnya, dia sulit pun melakukannya terlalu kaku bisa juga atau si anak ini harus diingatkan berulang kali bahkan dibantu full gitu ya karena memang masih kesulitan untuk melakukan perubahan gerakan tadi gitu ya. Nah, nanti kita cek sudah sampai di mana kemampuan ya. Oke. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan Bun, mohon maaf saya izin minum dulu. Iya. Ada yang Kalau mau ditanyakan? terowongan gitu kan aku pernah cari ya kayak di e-commerce gitu terowongan tuh kayaknya belum nemuin yang agak besar ya. Soalnya Hawa kan badannya Iya. memang nggak gemuk tapi dia tinggi gitu. Takutnya nggak Oh iya. muat. Benar. Oke, nanti untuk terowongan ini nggak usah di kolong meja atau kolong kursi ditata-tata atau bisa juga dari kardus gitu ya Bun atau dari Oh, apapun rumah-rumahan yang dibentuk seperti terowongan gitu ya. Sangat fleksibel gitu ya. Nanti oke. bisa disesuaikan ya karena untuk terowongan ini untuk usia anak 7 tahun itu juga terlalu anu ya mepet besar Iya, gitu. Iya, terlalu kecil gitu ya. Jadi iya. ada yang pas gitu ya. Nah, nanti bisa dipakai menggunakan tikar yang dibentuk, yang kaku itu ya bisa dibentuk atau yang bisa dimanfaatkan lah ya. Seperti itu ya Bun, untuk yang halang rintang. Selanjutnya untuk latihan melompat ya lagi ya. Nanti kita cek lagi kalau dia sudah bisa melompat di lantai ya nanti nggak usah di trampolin nggak apa-apa ya. Jadi cukup latihan di lantai aja yang ini. Terus yoga atau stretching ya, yoga atau stretching. Terus jalan tanpa alas ini ya, jalan tanpa alas atau menaiki gundukan tanah ini bisa pilih salah satu. Gundukan tanah bisa
di atas naik turun tangga juga nggak apa-apa, tapi sambil memindah bola ya Bun, biar ada Oh ya. aturannya. Nah, ini salah satu aja bisa dipilih salah satu. Terus maaf, untuk lingkungan Bunda itu di perkotaan atau bagaimana, Bu? Di kota. Artinya untuk tempat yang memungkinkan anak untuk di alam itu kurang ya? Atau gimana? Iya, agak lumayan kurang sih kalau untuk alam ya gitu. Kayaknya agak lumayan. Paling biasanya waktu itu sih kayak kita nyoba kayak hiking kayak gitu, biasanya gitu. Cuman kan kalau di sana kalau hiking tuh agak lumayan ya gitu. Misalnya kalau nggak salah untuk anak itu sekitar 200 sampai 300 ribu, eee, itu jaraknya sekitar 3 kilometer, tapi, mmm, kalau untuk sebenarnya kita bisa aja sih kayak ke Curug gitu dengan mandiri gitu, cuman katanya sih, eee, banyak pungutan liar gitu. Jadi kalau yang nggak pakai guide gitu kayak agak sulit, katanya sih begitu. Oh ya ya ya. Oke oke. Oke nggak apa-apa. Nanti eh, lain waktu juga nggak apa-apa Bun. Ya, lain waktu juga nggak apa-apa. Oke, Mhm ya mhm. nanti untuk dimaksimalkan di area sekitar rumah dulu. Kalau Pasum, fasilitas umum ya kayak di taman itu bisa dijangkau ya, Bun? Iya, insya Allah masih bisa kita cari, masih bisa kita jangkau sih. Oh ya, ya, nanti bisa dimaksimalkan dulu di area rumah dan sekitarnya gitu ya untuk latihannya. Terus selanjutnya massage mulut masih, oral motor juga ya. Nanti untuk PP saya cantumkan. Nah, selanjutnya hari Jumat. Nanti latih untuk bergelantungan ya, latih untuk bergelantungan. Eh oh ya, ini sepertinya wheelbarrow-nya masih belum ya saya sebutkan. Oke, nanti untuk yang ini pun naik turun tangga ini yang di hari Kamis ya. Di hari Mhm. Kamis nomor 5 ini diganti dengan wheelbarrow ya, Bu. Soalnya saya Apa lihat-lihat tuh? wheelbarrow. Wheelbarrow itu jalan gerobak. Jalan? Jalan gerobak. Jadi gini, Oh, ya eh, ya ya. paham ya? Jadi ini mohon maaf, ini saya, oh, sebentar. Oh ya, ini saya terangkan di sini. Nah, kalau wheelbarrow itu contohnya begini. Ini kepala anak, tangannya disuruh menyangga, terus badannya, kakinya kita pegang, ya, kita pegang eh, di Mhm. bagian betisnya, gitu ya, betis, betis atau tungkainya. Ini kita pegang lah ya. Nah, itu kita pegang gini. Anak diminta untuk ini maaf ini saya salah ya, harusnya di sini tangannya gitu ya, bukan di sini. Nah, Yang udah seperti kebayang sih. kebayang ya. Ya Udah nanti udah. disuruh untuk jalan berapa meter sekitar eh, ya kita cek dulu kemauan anak. Dia kalau udah lancar ya sekitar 3 meter bolak-balik gitu ya. Mhm. Kalau masih kesulitan ya 2 meter aja udah bagus gitu ya kalau masih kesulitan. Ini Gitu. 2 sampai 3 meter bolak-balik itu, misalnya misalnya udah 2 sampai di titik, misalnya kita iniinnya pakai ring, "Oh ya sampai ring situ ya Kak," misalnya gitu. Itu tuh diputer balik, jangan dilepas, atau dia, sampai misalkan kita tandai di tandanya itu kita boleh untuk dia muter itu kita lepas dulu atau nggak boleh gitu? Eh, Bebas saja sih Bun ya. Oh, Nggak bebas ada aja. aturan kalau yang itu ya. Yang penting 2 kali bolak-balik gitu ya. Oh, gitu. Mulai dari sini ujung, misalkan ke ujung, sekitar jaraknya 3 meter ya, 3 meter gitu ya. Nah, kalau anak sudah sampai sini, apakah mau balik lagi kita lepas dulu atau langsung putar balik gitu ya?
Nah, kalau anaknya dia semangat kuat gitu ya, langsung putar balik aja, nggak usah dilepas dulu gitu ya. Tapi Oke. kalau anaknya masih butuh, kayaknya butuh eh, jeda gitu ya, butuh jeda. Nah, Hmm. nanti boleh dilepas gitu ya. Terus, ayo balik lagi sampai sini lagi, contohnya begitu ya. Hmm. Ayo semangat, semangat kan kita biasa kasih semangat gitu ya. Terus selesai gitu ya. Nah, pintar. Kalau udah selesai kita kasih apresiasi gitu. Nah, itu cukup, cukup itu dulu ya. Besok lagi kita latih lagi. Ini dampaknya atau apa namanya fungsinya ya, fungsinya untuk menguatkan sendi-sendi bagian ini ya, apa bagian bahu, siku dan pergelangan tangan termasuk juga jari-jarinya. Nanti efeknya apa? Anak menulisnya lebih bisa menyesuaikan gitu ya. Hmm. Eh, juga perbaikan eh, visual persepsinya juga gitu ya. Nanti itu akan membaik dengan sendirinya kok, insya Allah. Ya. Oke, paham ya Bun. Iya, Terkait dengan paham. apa namanya ini tadi ya. Nah, kembali lagi di hari Jumat ya. Bergelantungan 10 kali ada pull up ya Bun di rumah ya. Nanti tinggal di rutinkan ya untuk pull up-nya. Terus memasang ring dengan kedua tangan tadi posisinya jongkok ya. Kalau yang ini posisinya jongkok ya. Ringnya Oke. dipasang ke ya. Terus bermain halang rintang ya. Masih sama aktivitasnya melompat, lanjut berguling dengan memindah 5 bola. Hmm. Terus eh, yang nomor 4 ini bermain pasir dan lumpur ya. Kalau pasir ada nggak buat pasir? Pasir, ada pasir yang ini kan yang warna-warni ya? Aku adanya Eh, itu. Tanah kalau liat. pasir, kalau pasir yang biasa ada nggak? Oh enggak sih, tapi kalau untuk dibeli nanti yang buat itu kan bangunan ya? Yang Enggak pasir sih, biasa dapat itu. kok dari rumah kalau buat itu. Tapi kalau lumpur adanya tanah liat. Iya, tanah liat. Iya. Tanah ada nggak? Ada, tanah liat ada. Oh iya, nggih. Nah, nanti bisa dimaksimalkan ya untuk latihannya ya. Menginjak lumpur, menginjak apa pasir. Nah, itu terus stimulasi taktilnya, terus berguling lagi ya. Masih berguling sambil memindah bola, lanjut melompat sambil memindah bola lagi ya untuk lompatannya. Terus oral motor dan masas mulutnya. Ini rutin ya. Itu kalau untuk bergelantungan 10 kali itu maksudnya gimana ya, Ambon? Nanti Bunda tinggal minta anak untuk memegang pull up-nya itu terus dihitung sampai 10. 1, 2, 3, 4 gitu Oh, ya. Sampai gitu. 10 kali hitungan. Nah, kalau belum sampai 10 kali udah nggak kuat gimana? Ya sudah, berarti kemampuan anak segitu gitu ya. Nah, nanti hmm. besok kita latihkan lagi, nggak apa-apa. Mungkin diulang 2 sampai 3 kali kan biasanya untuk pengulangan yang kedua ataupun ketiga itu semakin semakin nggak kuat karena sudah capek gitu ya. Oh iya Gitu. benar-benar. Sama Oke. bermain pasir dan tanah liat ini tuh eh maksudnya diapain gitu? Apa cuman diremas-remas kah si pasirnya atau harus diapain kah? Diinjak, diinjak bisa atau Hmm. kita masukkan mainan yang kecil-kecil kita masukkan ke dalam pasirnya terus minta anak untuk mencari mainan itu sehingga tangannya masuk ke dalam pasir ya atau Oh masuk ke gitu. dalam lumpurnya. Gitu. Oke, oke, oke. Paham Nangkep. ya. Terus di hari Sabtu ya, nanti latihan ya untuk basketnya. Kalau misalkan ini dribble sih, Bun. Kalau dribble belum bisa, cukup dengan Belum. melempar. Nanti cukup dengan melemparkan ke bawah, tangkap, lempar ke bawah, tangkap, kayak gitu. Yang sederhana dulu aja nggak apa-apa ya. Oh iya. Ya. Atau bisa juga eh, melempar ke tembok, tangkap, lempar lagi ke tembok, tangkap lagi gitu ya.
Nah, itu untuk melatih ketangkasan, melatih awareness juga. Kan dia harus cepat menangkapnya. Kalau terlalu responnya terlalu lama kan bolehnya jatuh gitu ya. Oh iya. Nanti diajarin dulu nggak apa-apa. Ayo lempar ke tembok. Terus ditangkapkan sekaligus juga nggak apa-apa. Jadi kita memberikan orientasi gerak terkait dengan latihan lempar tangkap bola juga. Gitu ya, Bun. Ini harus pakai bola basket atau boleh bola plastik? Bola karet yang bisa mantul itu loh, Bun. Nggak Oh harus iya. bola Iya, basket. bola Nah, karet bukan bola plastik sih. yang penting bisa memantul gitu ya. Supaya bisa pantulannya bisa baik gitu ya. Bola karet itu juga nggak apa-apa. Yang basket Oke. tapi KW itu loh. Yang ringan itu loh ya. Oh iya. Oke, terus selanjutnya bermain badminton statis ya. Ini tenisnya ini bisa diganti badminton. Badminton statis, jadi kita menali koknya, kita gantung, lalu ditamlek-tamlek gitu ya, sampai 10 Hmm. kali. Kasih hitungan sampai 10. Sebelumnya boleh Bunda berikan penjelasan kepada anak ya. Dek, kita mau main eh, badminton dihitung sampai 10 ya, gitu ya. Jadi akadnya itu 10 kali ya. Jadi begitu anak sudah sampai 10 ya sudah selesai gitu ya. Adapun kalau Oh, kita tawarkan anak mau boleh dilatihkan lagi ya. Yang penting terukur ya. Jangan sampai mau pukul-pukul sampai kapan gitu ya kan nggak tahu kapan. mm-mm. Iya betul 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 betul. Selanjutnya berjalan tanpa alas di lapangan kalau ada gitu ya di rumput aspal seperti biasanya gitu. Mm-mm. Terus jalan dengan lutut ya, sambil memindah 5 bola ini untuk melatih atau menguatkan kontrol posturalnya. Selanjutnya merangkak sambil memindah bola, Hmm. masih sama ya. Meniup peluit dan oral motor exercise-nya. Nanti insya Allah untuk video-video per harinya, kalau Bunda sudah, misalkan hari Senin, nanti saya kirim untuk video-video contohnya saya kirimkan Bunda. Nanti Bunda bisa melihat dulu, mempelajari dulu videonya, baru mempraktekkan. Nanti disetorkan tugasnya. Hari berikutnya saya berikan video yang mungkin belum belum saya share ya terkait dengan jadwal hari Selasa atau hari berikutnya begitu ya. Nanti kalau saya berikan secara langsung nanti eh, kebingungan gitu ya. Karena terlalu banyak videonya. Ini yang mana bingung gitu ya. Begitu. Eh, Oke, ada yang ditanyakan, Bun? Sebelum kita eh, saya selesai? akan mengusahakan semaksimal mungkin, insya Allah setiap harinya akan dilakukan. Tapi untuk waktunya nggak harus, misalkan hari Senin aku bisa ngelatih Hawa itu jam 1 siang. Hari Selasanya misalkan di sore nggak apa-apa ya gitu misalnya gitu. Nggak Iya. harus ini kan ya. Nggak apa-apa, Bun. Jadi selonggarnya Bunda. Tapi dalam hari itu atau sehari itu usahakan ada, meskipun tidak satu waktu sekaligus, tetapi dipotong-potong itu juga nggak apa-apa, gitu ya. Nggak Hmm, apa-apa. Mm. tapi kita ini nggak sih kan kadang kan ada maksudnya gimana ya? Kayak misalnya udah nih latihan gitu, misalkan dia selesai, biasanya mungkin Hawa tuh biasanya maunya kayak ngemil gitu atau makan cemilan. Setelah itu misalnya kita mengurus yang lain nih gitu. Eh nggak apa-apa nggak sih kalau atau misalnya memang tidak baik, misalnya kayak Hawa pasti kan kalau anak autisme tuh ntar dia tuh suka eh bubbling, bukan bubbling, apa sih namanya, apa sih namanya ya kalau buat dia tuh steamingnya gitu kan. Dia kan kalau sendiri gitu kan steaming ya gitu. Terus kayak ngoceh sendiri, terus main-mainin misalnya kalau kayak Hawa tuh sesuatu yang kayak minyak wangi tuh kayak dipegang-pegang gitu. Baiknya tuh ya memang nggak apa-apa atau baiknya misalnya diapain gitu. Oh iya, oke. Nah, jadi untuk masalah waktu ya, apakah nanti
Misalkan Bunda di hari Senin nih contohnya, setelah jalan pagi, misalkan Bunda stop dulu mau mengurusi yang lain, boleh juga. Nah, nanti kalau sudah eh, Bunda ready, anak juga ready, siap. Nah, nanti latihan berikutnya. Oh, habis satu aktivitas selesai, mungkin ditinggal apa dulu. Nah, itu boleh juga, Bun, gitu. Boleh juga. Jadi misalkan Oh, kita selesai latihan, anak ngemil makanan gitu ya, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja ya. Terus nanti kalau ketika latihan sambung lagi gitu ya, nggak apa-apa. Tapi itu kan dilakukan tiap hari sehingga anak itu belajar, tetap ada kesempatan untuk belajar begitu. Gitu pun. hmm. Akan Soalnya kan ada ada yang pernah bilang dan pernah baca juga ideal anak autisme itu kan sehari itu sebenarnya ada yang bilang 6 jam, ada yang 8 jam per hari. 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam sore, kayak gitu kan. Pokoknya anak tuh jangan sampai ditinggal karena itu akan semakin dia masuk terlalu dalam ke dunia autismenya gitu kan. Cuman eh, kayaknya eh, apa ya, kayaknya tahap itu tuh kayaknya menurut aku kayak sulit banget gitu loh. Soalnya mungkin karena aku anaknya nggak cuma satu kali ya gitu, dan banyak aktivitas kayak antar sekolah dan lain-lain itu kan les semua itu kan aku yang melakukan gitu. Jadi kayaknya masak dan lain-lain gitu. Ini aja tuh kayaknya anak keempat aku aja udah jarang. Waktunya tuh biasanya di sore sampai malam pagi aja, selebihnya dipegang Mbak gitu. Saking akunya tuh udah keteteran sama yang lain gitu. iya, iya, iya. Nggak apa-apa, Bun. Kalau saya ini yang orang, maksudnya gini, berfahamnya gitu ya. Berfahamnya itu kita melakukannya tidak di bawah tekanan dan enjoy gitu ya. Karena Hmm, terkadang kalau sudah dibatasi dengan aturan-aturan yang mengikat, itu kita mau mengerjakan itu seolah-olah kok rasanya berat atau bagaimana kalau nggak bisa terpenuhi dan akhirnya sia-sia begitu ya. Nah, mhm, jadi sehingga nggak bergerak-bergerak malahan ya. Kalau saya iya, yang penting setiap hari ada bonding dengan anak ya, minimal 30 menit ya. Karena anak itu butuh continue saat latihan, butuh konsisten. Dan nanti selebihnya Bunda disiplinkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau di luar iya. terapi, di luar latihan, Bunda didisiplinkan, diajari disiplin. Misalkan yang fungsional ya, kayak makan, masih disuapin atau makan sendiri, Bun? Mmm, Sebenarnya kalau makan sih dia bisa sendiri, cuman, kadang pagi-pagi kan, eee, mungkin awalnya kayak, eee, tadinya kan awal-awal sekolah mikirnya takut lama gitu ya, akhirnya disuapin kayak gitu. Cuman kayaknya aku ngerasain juga kayak gitu, aku ngerasain jadinya makin sini kok kayaknya Hawa nih mulai kayaknya udah keenakan disuapin gitu. Jadi dia kalau misalkan sama orang yang pernah suapin dia, dia di depan orang itu akan dia mungkin nggak minta suapin, tapi kayak makanan ditinggal-tinggal, terus naik ke meja, kayak gitu. Seakan-akan tuh kayak, ah dilama-lamain ah supaya nanti kan udah biar cepet disuapin kayak gitu. Soalnya kalau ditinggal sama orang yang misalnya kayak mbak-mbak itu kan termasuk orang yang udah sefrekuensi sama aku gitu. Dia tuh udah tahu aturannya untuk Hawa gitu. Jadi dia kayak kemarin aku tinggal keluar, "Tik, mau makan nggak Hawa?" Gitu. "Mau kok Bu," Tika tinggalin nyetrika malah dia makan sendiri, cepet gitu, nggak ada ditinggal-tinggal, nggak ada lari-lari, kayak gitu. Oh iya, oke. Oke. Nah, nanti ya sebisa mungkin diusahakan untuk mandiri ya, Bu. Mhm mhm. Semaksimalnya lah ya, semaksimalnya begitu ya. Oke. Nah, nanti silahkan kalau saat latihan itu apa namanya aturan ditetapkan. Selebihnya selain eh, apa namanya selain latihan, maksudnya di luar latihan itu bagi saya cukup didisiplinkan, ya. Mulai dari Mhm. bangun tidur harus bagaimana diajari aja gitu ya. Oke. Terus yang sederhana aja Bun, bahwa bantalnya disusun. Nah, contohnya gitu. Terus
selimutnya yuk kita lipat yuk gitu. Kalau belum bisa ya kita kasih contoh dulu nggak apa-apa. Yang penting itu kebiasaan itu selalu rutin kita lakukan ya, kita contohkan gitu ya. Kalau Mm. menaruh sepatu usahakan di tempatnya. Misalkan contohnya itu ya, misalkan anak setelah melepas sepatu itu tidak ditaruh atau Mm. berserakan, minta anak sendiri yang membereskan. Kalau nggak mau, kita bantu. Jadi fisik, ada sentuhan fisik juga gitu ya. Yuk kita beresin yuk, gitu ya apa sepatunya ditata, diambil sepatunya. Kalau belum mau, kita sama-sama mengambilnya. Jadi tangan anak kita pegang, terus ambil Mm. sepatunya, taruh di tempatnya. Nah, sambil kita ngomong juga, ambil sepatunya, taruh di rak sepatunya. Nah, udah pinter sekarang ya. Meskipun kita bantu, nggak apa-apa gitu ya. Oh gitu, oke. Nanti lama-lama anak bisa menyesuaikan tuh. Lama-lama anak eh, punya rutinitas yang baik ya. Di awal-awal memang sulit untuk menerapkan itu gitu ya, tetapi dengan kita konsisten, terus kita selalu memantau kalau ada salah, minta anak untuk meluruskan kembali. Jadi dia yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, kita ajarkan nanti lama-lama sambil terus kita latih tentunya ya, perbaikan motoriknya, perbaikan sensorinya. Nah, itu lama-lama pemahaman anak atau tingkat kognitifnya akan semakin membaik gitu ya, seiring kita berikan disiplin itu tadi begitu. Oke. Ya, itu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sejauh ini sih cukup kayaknya, insya Allah. Oh ya, cukup ya. Nanti eh, eh, untuk telegramnya atau channel telegramnya Bunda bisa mencet saya duluan, nanti saya berikan Mm. videonya gitu ya, video contoh-contoh latihan, dan juga ini untuk home programnya saya share dulu ya, nanti di Telegram aja ya Bun, biar enak kita satu satu pintu gitu ya. Oke. Terus untuk videonya saya share, dan apabila ada kendala selama latihan jangan sungkan untuk menanyakan gitu ya. Ya, baik. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kita di malam hari ini. Mm. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Nanti kalau udah selesai semua, Bunda eh, ada Zoom satu kali lagi ya untuk evaluasi, untuk apa namanya mengklarifikasi mungkin ada yang kurang atau ada yang perlu dibereskan terkait dengan latihannya atau ada ganti aktivitas dan lain sebagainya. Mm. Begitu ya, Bun? Ya, baik, Bun. Oke, untuk Ya. pertemuan kita di malam hari ini saya akhiri. Saya baca hamdalah, Mm. alhamdulillahirrahmanirrahim, Mm. dan assalamualaikum Mm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bunda. Iya, sama-sama, Bun.